لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, faslun fima yalzamu ala tariqatin nufati min al-lawazimil batilah. Satu pasal berkaitan dengan kelaziman dari metode, kelaziman atas metode para mu'attilah nufat, yaitu para penafi sifat Allah. Para penafi sifat Allah, ketika kita sebut para penafi sifat Allah, itu masuk ke dalamnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah semuanya. Walaupun tingkatan penafian mereka berbeda, beragam, tingkatannya berderajat, tidak sama. Tentu penafiannya Jahmiyah atau Ghulat, ada Ghulat Jahmiyah, itu tidak sama dengan penafian Jahmiyah pada umumnya, tapi Ghulat ini lebih tinggi penafiannya. Semuanya dinafikan dari asma dan sifat tanpa kecuali. Kemudian juga Mu'tazilah, dan yang paling ringan Asy'ariyah dan Maturidiyah dari para nufat. Tetapi itu pun paling ringan, itu pun sudah cukup berat kesalahannya. Taib tariqatun nufat, tariqah Jahmiyah yang menafikan asma dan sifat Allah, atau sebagiannya menafikan sebagian sifat Allah. Itu ada lawazim batilah dari tariqah mereka, kelaziman yang batil dari tariqah mereka. Apa maksud dari kelaziman? Yaitu konsekuensi yang absolut dari suatu keputusan atau metodologi. Itu kelaziman dari suatu hal. Ya. Ini lazim, jamaknya lawazim. Kelaziman akan sesuatu. Ya. Misalnya antum berguru pada ahlul batil misalnya. Berguru pada ahlul batil, pada ahlul ta'wil atau yang menafikan sifat Allah, maka kelazimannya adalah antum akan terpengaruh dengan metodenya gitu. Kelaziman konsekuensi akan sesuatu. Taib, di sini ada beberapa atau 4 lawazim batilah ala tariqatin nufat. Yalzamu ala tariqatin nufati lawazimu batilatun. Teksnya ada, dapetin teksnya? Teksnya ada, teksnya? Hah? Teksnya bisa cari di maktabah org. Yalzamu ala tariqatin nufati lawazimu batilatun minha. Dia kelazimannya adalah yang pertama, annal kitaba was sunnata saraha bil kufri wa da'wati ilaihi. Bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu terang-terangan akan kekufuran dan mendakwahkan menuju kekufuran. Paham nggak? Nggak kan? Hah? Nggak mau nah. Jadi gini loh ikhwan, kata mereka, kalau kita menetapkan Allah Ta'ala memiliki tangan, maka ini kan tasbih. Bagi mereka, kita ini tasbih tajsim, kita ini musabbihah mujassimah, karena kita bilang Allah memiliki tangan sesuai dengan keagungannya gitu kata kita. Tapi mereka bilang kita ini mujassimah, musyabbihah. Dan tajsim dan tasbih itu termasuk kekufuran ikhwan. Paham gak ya? Kita ini dituding seperti itu gitu. Kita bilang Allah Ta'ala memiliki ridha, Allah Ta'ala memiliki cinta, Allah Ta'ala
memiliki kasih sayang. Tapi Allah Ta'ala turun ke langit dunia, mereka bilang antum telah mentasbih dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Turun itu adalah sifatnya makhluk. Sekarang kita bilang kepadanya, yang bilang turun itu siapa? Antum Wahabi, kata mereka. Enggak, yang bilang turun dalam hadis ada enggak? Ya yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Apa arti yanzil? Turun. Siapa yang yanzil? Rabbuna. Kata mereka, bukan Rabbuna. Lah siapa terus? Ya rahmat Rabbuna, malaikat Rabbina, malaikatnya perintah Allah yang turun, rahmat Allah yang turun. Tapi kalau kayak gitu berarti bukan Allah yang turun. Bukan. Enggak mungkin Allah turun karena turun itu adalah sifat makhluk. Kalau antum bilang, kata mereka, kalau antum bilang Allah itu turun, berarti antum menyamakan Allah dengan makhluk karena antum kan turun. Masa Allah juga turun? Namanya turun kan berarti berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lebih bawah. Kemudian kalau Allah turun berarti arsy kosong dong. Ya. Ini kekufuran, enggak boleh kita bilang Allah itu turun, kata mereka. Kalau memang itu tariqah antum, gaya berpikir antum, kelazimannya adalah berarti antum sama dengan menuding Al-Quran dan As-Sunnah itu terang-terangan mengajarkan kekufuran dan mendakwahkan menuju kekufuran. Loh, enggak, kita enggak ngomong gitu kok. Ya, memang antum enggak ngomong gitu, tapi dari metodologi antum itu konsekuensinya kayak gini. Tapi kalau misalnya Anda bilang Allah itu turun ke langit dunia, Anda bilang sampai mana hadis Allah itu turun ke langit dunia, antum setuju nggak? Enggak, yang turun bukan Allah, yang turun perintah Allah, malaikat Allah. Berarti bukan Allah yang turun. Oh enggak, kenapa bukan Allah yang turun? Karena kalau Allah itu turun berarti Allah itu serupa dengan makhluknya. Antum wahai Wahabi, Khalid Al-Wahabi, kalau misalnya antum bilang Allah itu turun ke langit dunia, berarti antum menyerupakan Allah dengan makhluknya dan itu kekufuran. Antum jawab, wahai Khalid Al-Wahabi, ana sebagai Wahabi, ana katakan kepada antum wahai Jahmi bahwasanya ini sama dengan menuding Al-Quran dan As-Sunnah mengajarkan kepada ana kekufuran secara sarahatan. Karena kenapa dalam lafal Al-Quran misalnya apa ayatnya, Ar-Rahman ala arsy istawa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram bal yadahu mabsutatan, menetapkan sifat-sifat dzatiyah Allah azza wajalla, dan sunnah juga begitu. Dan jelas sekali itu Allah Ta'ala memiliki tangan, Allah Ta'ala memiliki wajah, Allah Ta'ala dan seterusnya dari ayat-ayat. Itu kan jelas sekali. Kalau ana yang hanya mengambil zahir dari nas Al-Quran dan Hadis sesuai dengan bagaimana keagungan Allah dan pemahaman salaf, ana disebut mentasbih dan mentajsim sehingga ana ini terindikasikan kufur gara-gara itu, berarti menurut antum Al-Quran dan As-Sunnah itu mengajarkan kekufuran dong. Sampai sini paham nggak, Khalid? Paham? Pak Ari paham, Pak Ari? Putra paham nggak, Putra? Halas, kalau Putra paham, semua paham insyaallah. Benar nggak Putra? Ikan paham kan? Pak Samiran masyhur, maklum? Li'annahuma mamlu'ani min itsbati sifatillah. Karena di Al-Quran dan Sunnah itu penuh sekali dengan dalil-dalil akan apa? Penegasan sifat-sifat Allah, yang mana allati za'ama haula'in nufatu anna itsbataha tasbihun wa kufrun. Yang mana para nufat Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah untuk sebagian sifat itu mereka menganggap bahwa saya menetapkan sifat Allah itu adalah bentuk penyerupaan Allah terhadap makhluknya dan kekufuran. Berarti kalau gitu Al-Quran Sunnah ngajarin kekufuran dong. Itu lazim yang pertama dari metodologi cara berpikir mereka. Ats-tsani, tsaniyan, fadhal. Ahsanallahu ilaikum.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ثانيا أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله لا نص ولا ظاهرة وغاية متحذلك وغاية المتحذلك من هؤلاء أن يستنتج ذلك من مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد استمر. ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى وأنه لا شبيه له في صفاته ويمكن أن يراد بها كيف؟ ويمكن أو ولا يمكن؟ ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه إذ لا ريب أن من دل الناس على من دل الناس إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات di situ ada harokatnya nggak? Ada apa harokatnya Anas? Nggak dikasih harokah, berarti dia juga bingung juga dia. Man dalla an-nasa 'ala intifai الصفات عن الله بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية عليهم وليس فيه نقص في البيان والفصاحة. Ahsant. Kelaziman yang kedua dari metodologi cara berpikir mereka, annal kitab wa sunnah lam yubayyin al-haq. Kalau begitu menurut antum Al-Qur'an Sunnah itu tidak menjelaskan kebenaran dong. Yang menjelaskan kebenaran itu hakikatnya adalah Al-Baqillani, Al-Juwaini, Al-Ghazali, Al-Razi, Al-Amili, Ibn Sab'in dan seterusnya. Karena kita ini kan Ahlus Sunnah menetapkan apa yang memang ada di Al-Quran seperti itu gitu loh. Tapi kalian mengingkari dengan alasan itu kufur, tasbih, itu tidak hak. Kalau misalnya kita bilang Ar-Rahman 'alal arsy istawa, antum protes. Padahal kita kan katakan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, ya enggak? Lah berarti kata antum benar enggak Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Enggak benar itu. Oh berarti antum mengatakan Al-Quran tidak menjelaskan kebenaran. Gimana, paham enggak? Coba sekarang Anda bilang Qul huwallahu ahad, benar enggak? Kalau justru antum lah yang kufur jadinya nanti gitu. Anda bilang Allahus Samad, sesuai persis dengan Al-Quran dan terjemahannya. Allah Ta'ala kepalanya bergantung segala sesuatu. Enggak. Allah itu enggak, bukan Allahus Samad. Lah berarti antum Yahudi model mana nih? Kan udah jelas. Berarti antum menganggap Al-Quran Sunnah itu tidak mengajarkan kebenaran. Oh bukan gitu mereka ngeles tuh. Ini Al-Quran benar, cuman harus ditakwil, ya, harus ditafsirkan lagi, dan hanya para ulama yang memahaminya dan seterusnya. Oke, taib. Para ulama yang memahaminya. Ulama mana? Ya ulama yang betul-betul paham Al-Quran. Ya seperti apa? Gimana sekarang para salaf memahami ayat-ayat tersebut? Di situ mereka kan nggak jauh, nggak bisa lanjut. Nah, ulama salaf misalnya, bagaimana memahami ayat-ayat tersebut? Mereka nggak bisa lanjut. Makanya thariqah mereka bukan thariqah al-hadis. Al-hadis yang sangat memperhatikan sanad, dan mereka malah justru orang-orang yang ya, di kalangan Asy'ariyah Sufiyah. Kita harus bersanad, guru harus bersanad dan seterusnya. Bukti mereka sendiri nggak bersanad kepada salaf. Sanad yang mereka maksud itu sanad sufi biasanya.
sanad sufi yang khurafat isinya. Sambil mereka menuding Wahabiyah ini menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka enggak mau sarahatan mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak menjelaskan kebenaran. Enggak mau sarahatan karena mereka tahu kalau mereka bilang begitu maka mereka akan kufur langsung kufur. Tapi yang dikambing hitamkan kemudian siapa? Wahabi lagi. Padahal Wahabiyah ini, apa yang mereka sebut Wahabiyah, hanya menyebutkan apa yang disebutkan Allah dan Rasulnya. Persis, plek tamam, khalas. Tanpa ta'wil, tanpa ta'atil, tanpa tasbih, tanpa takyif, tanpa tamthil. Dah khalas. Najri kama ja'a gitu. Udah biarin aja. Al-Quran seperti itu mengatakan, kita katakan. Tapi mereka kemudian protes. Enggak seperti itu. Terus kita bilang, oh berarti antum tidak menganggap Al-Quran Sunnah hak dong. Mereka, oh enggak gitu juga. Lalu terus mau antum apa? Kita harus mentakwilnya. Kita bilang, antum anak bandel model apa kok mentakwil seperti itu? Kan sudah jelas. Oh enggak, kalau misalnya enggak kita takwil berarti Allah Ta'ala serupa dong dengan makhluknya. Nah itu. Yang kita harus takwil. Yang turun bukan Allah, tapi malaikatnya. Karena kalau yang turun itu adalah Allah, maka berarti serupa dengan makhluk. Kita bilang, Rasulullah SAW bilang apa? Yanzilu Rabbuna. Apakah Rasulullah SAW katimul haq, menutupi kebenaran sehingga Rasulullah katakan yang turun adalah Rabb kita, padahal hakikatnya bukan Rabb kita, malaikat. Berarti Rasulullah SAW menyembunyikan info, tidak menjelaskan kebenaran. Paham gak ikhwan? Menurut antum wahai Asy'ariyah dan juga Mu'tazilah dan kawan-kawannya, yang turun siapa? Coba siapa tadi? Yang turun rahmat Allah atau malaikat Allah. Taib, kenapa enggak Rasulullah bilang tanzilu rahmatullah atau tanzilu malaikatullah? Kenapa Allah bilang kenapa Rasulullah bilang yanzilu rabbuna? Berarti di sini ada idhofah yang dihilangkan. Imma dihilangkan oleh perawi, berarti kita menuduh perawi itu telah mentadlis dan telah menghilangkan yang penting dari nas, dan itu bahaya sekali. Atau imma kita katakan Nabi Muhammad SAW mengurangi info, menutupi info ini, dan kemudian baru terungkap infonya oleh antum wahai Jahmi. Paham? Gitu. Antum paham gak Khalid? Panas gak ini? Panas? Enggak panas. Biasa aja. Pak udah setengah teriak loh. Li'anna al-haqqa 'inda haula'i huwa nafyus sifat. Karena kebenaran bagi mereka itu adalah menafikan sifat-sifat Allah. Wa laysa fil kitabi wala fis sunnati ma yadullu 'ala nafyi sifatil kamali 'anillahi la nassan wala zahira. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada dalil yang menunjukkan akan menafikan sifat kesempurnaan dari Allah, baik nas atau zahir. Yani dalam Al-Quran dan Sunnah semua sifat-sifat yang disebutkan itu menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu sempurna, maka tidak mungkin kita kiaskan dengan makhluk. Kita katakan, apakah Allah Ta'ala memiliki ridha? Apakah Allah Ta'ala memiliki tangan? Iya, kita bilang. Apakah tangan yang Allah Ta'ala miliki adalah tangan sifat dzatiyah yang sempurna? Iya, sifat dzatiyah yang sempurna. Ketika itu sempurna, maka jangan pernah antum samakan dengan makhluk. Sekarang bedanya adalah mereka itu menafikan demi menghindari persamaan dengan makhluk, dan kita Ahlussunnah mengisbatkan karena itulah yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, dan kemudian tentang kebaghamaannya kita katakan tidak akan pernah sama dengan tangannya makhluk, wajahnya makhluk. Nggak akan sama. Oke. Wa ghayatul mutahadzliq min haula'i an yastantija dzalika min mithli qawlihi hal ta'lamu lahu samiyya wa qawlihi ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ghayatul mutahadzliq, puncaknya mutahadzliq. Mutahadzliq adalah ini adalah istilah ngenyek dan istilah
pengejekan terhadap orang-orang yang pura-pura jadi hadhiq. Hadhiq itu expert. Tabibun hadhiq yaitu dokter yang expert dalam bidangnya itu. Alimun hadhiq, balaghiyun hadhiq, usuliyun hadhiq. Hadhiq itu adalah orang yang expert, ahli. Yaitu hadhiq. Nah, mutahadliq orang yang belaga ahli gitu. Mutahadliq gitu. Kesannya kan keren ya bahasa Arab ya. Masya Allah antum bicaranya luar biasa kayak seorang mutahadliq. Senang dia. Masya Allah, jazakallah khairan antum ujiana. Antum mutahadliq. Gak tahu tapi itu kan bahasa Arab cakep kayaknya. Khalas, antum mutahadliq. Emang apaan mutahadliq? Belaga ahli, sok tahu. Nah itu mutahadliq. Ya. Raisul mutahadliq siapa di perfilman Indonesia? Siapa Pak Samiran? Raisul mutahadliq. Ateng namanya. Nggak tahu, antum generasi beda. Ateng sok tahu gitu kan. Ingat Ateng nggak? Iya, Ateng. Ya kan, dulu kan ada kayak gitu kan? Ateng sok tahu gitu kan. Itu Ateng mutahadliq ya. Nggak tahu masih ada apa enggak orangnya itu, Pak? Oh, rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Udah lama wafat. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Wa ghayatul mutahadliq min haula ayastantija dzalika min mithli qawlihi ta'ala, yaitu mengambil natijah, mengambil kesimpulan dari apa yang mereka klaim bahwasanya kita ini udahlah kita enggak mengisbatkan sifat-sifat Allah seperti istiwa, sifat mahabbah, sifat ridha. Kita enggak isbatkan, kita nafikan itu karena kan ada ayat seperti ini. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Dan firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Ya juga dia dari ayat lain, laisa kamitslihi syai'. Jadi gini, kenapa mereka itu menyeru agar kita itu tidak mengisbatkan, tidak menetapkan sifat-sifat Allah? Karena mereka berpedoman pada beberapa ayat yang menunjukkan kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Masalahnya bagi mereka mengisbatkan sifat-sifat Allah ini sama dengan menyamakan Allah dengan makhluknya gitu loh. Karena makhluk ini punya sifat-sifat ini. Itu. Mereka pakai dalilnya kira-kira. Iya, ini dalilnya. Tapi lihat bagaimana mereka memahami dalil dan mencocokkannya dengan logika mereka yang sebenarnya itu salah. Logika yang tepat adalah ketika Allah mengabarkan dan Allah itu benar dengan segala perkataannya, maka logikanya adalah kita cukup sami'na wa ata'na, kita saddaqna, kita percaya gitu loh. Gitu. Tapi sekarang kalau misalnya nih malaikat peniup sangkakala sampai detik ini tidak merem, kedip sedikit pun saking menunggu perintah Allah untuk meniup sangkakala. Wahai kalangan nufat, Mu'tazilah, Asy'ariyah, terutama Jahmiyah, kalian percaya gak itu? Anggap Pak Samiran Asy'ari. Gimana Pak? Katakan gak percaya, ayo. Bilang Pak. Ayo Pak. Ayo jangan antum dah, nanti kesian. Khalid. Kan dalam hadis Nabi SAW kan ada kabar ada malaikat peniup sangkakala yang sampai sekarang tidak menutup matanya saking. Pernah dengar kan? Atau benar gak tuh? Nggak, antum anggap antum seorang Jahmi, Asy'ari. Masuk logika nggak?
Enggak, parah. Enggak, taib. Kenapa enggak, Khalid? Kenapa enggak? Ya, kalau menurut Asy'ari, Ustaz, Ya. itu melawan hukum, Ustaz. Melawan makhluk hidup lah. Gimana emang? Lawan hukum logika ini. Gila, iya logikanya emang gimana mata itu? Enggak mungkin selama itu enggak berkedip. Taib. Kok bisa antum berpikir begitu? Kenapa antum berpikir? Karena selama ini di pandangan antum matanya makhluk hidup itu harus selalu berkedip gitu kan? Nah, jadi kalau nggak berkedip sampai waktu berzaman-zaman enggak ada makhluk kayak gitu, gimana? Persis seperti itulah Asy'ari itu dan Jahmi. Jadi pakai logika yang sederhana yang keduniaan direfleksikan ke Allah, enggak berarti enggak gitu loh. Lah, lu sendiri yang netapin. Kemudian Allah kasih tahu Allah Ta'ala memiliki tangan, Allah Ta'ala memiliki wajah, Allah Ta'ala memiliki wajah dengan beragam dalil. Enggak, Allah enggak punya wajah. Karena masa sih Allah sama dengan makhluknya? Kenapa? Karena menggambarkan Allah itu seperti makhluk gitu loh. Paham sini? Malaikat yang bersangkakala tidak kedip sampai sekarang, itu kata Nabi SAW. Tapi antum menghakimi perkataan Nabi dengan logika, sehingga logika lah yang paling atas, dan perkataan Nabi ini harus disesuaikan dengan logika, bukan logika harus diikut dengan dalil. Nah, gitu kan? Akhirnya antum nggak percaya. Itu, nah, karena antum nggak percaya kayak gitu, menganggap nggak mungkin ada mata yang seperti itu gitu loh. Sehebat itu nggak ada. Ya. Tapi kan antum harus punya jalan keluar, karena ini perkataan Nabi. Apa jalan keluarnya? Takwil, atau ini anggap ini majaz. Anggaplah ini majaz. Ini bukan hakikat. Hakikatnya nggak seperti itu. Ini hanyalah majaz. Ya, kita bisalah tafsirkan dengannya. Mungkin mata yang dimaksud adalah mata hati misalnya. Ya kan? Kacau nggak agama kok kayak gitu, Ikhwan? Lah antum sendiri bilang kok. Tuh, Pak Samiran udah tahu. Udah lama belajar sama ana, makanya beliau nggak mau diginiin. Iya. Masalahnya bikin pusing, Ustaz. Iya, bikin pusing, dan masalahnya nama beliau jadi jelek nanti di kamera. Paham nggak di sini, Khalid? Seperti itu logika mereka. Padahal kan nggak usah mikir gitu, udahlah. Itu kan gaib. Dan kita ini terbatas banget logika dan nalarnya gitu loh. Banyak hal di sana yang Allah gaibkan dari kita, yang memang kalau kita cernakan dengan logika dunia sederhana kita nggak bakal masuk. Tetapi logika yang benar adalah, logika kebenaran adalah ketika Allah dan Rasul sudah katakan sesuatu, maka dah percaya itu logika yang benar. Kenapa? Karena Allah itu Khaliq, yakhluqu ma yasha wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah Ta'ala juga menciptakan apa yang kalian gak ngerti, apa yang kalian gak tahu. Ya, apakah harus ke alam barzakh dulu, mati dulu baru nanti tahu? Imani saja. Kadang-kadang itu ya, kalau untuk urusan agama kok kayak gitu, tapi urusan dunia percaya-percaya aja gitu loh. Sekarang di Mariana Trench, di Palung Mariana, di daerah dekat Jepang, di samudranya ada namanya Mariana Trench, Palung Mariana. Itu kedalaman paling dalamnya bumi di situ. Dan kemudian di riset ternyata kan makin dalam laut kan pressure-nya makin tinggi kan. Nah, antum aja ya kawan, 1 kilo dari permukaan bumi, permukaan tanah, 1 kilo ke bawah. Jangankan 1 kilo, 20 meter aja ke bawah. Kerasa nggak beda? Beda kerasanya. Pressure-nya lebih tinggi. Makin ke bawah pressure-nya lebih tinggi. Makin ke bawah 500 meter aja.
belum sekilo. Itu kalau antum nggak punya pelindung, mati dengan tekanan yang luar biasa. Tapi sekarang Palung Mariana Trench, berapa itu? Berapa kedalamannya? Coba anak-anak periksa dulu. Kayak ini untuk membongkar kesalahan logika mereka gitu. Malah Mariana Renata. Siapa itu? Palung Mariana, kedalaman 11.000 meter. Ini yang dikasih tahu 11.000 meter kata detik loh. Ini 11.000 meter. 11.034. Oh, jauh Pak. 10.000 berapa itu? 10.928. Sekitar 80-an ya. Tapi ini udah update lagi, digali lagi 11.000. Lagi naik mungkin. Nah itu dekat Filipina. Nah itu gimana? Kalau antum logikakan, ini 500 meter aja kita kena pressure-nya itu bisa mati kita. Kemudian ditengarai oleh para saintis ada binatang-binatang Mariana Trench banyak. Antum percaya nggak? Nah di sini diuji konsistensi antum, diuji sini. Antum percaya nggak? Antum sebagai seorang Mu'tazilah bilang nggak percaya. Nah ini gambarnya ada. Oh ada ya. Ini videonya ada. Nggak percaya. Nah ini pasti kerjaan NASA yang pergi ke bulan. Bohong pasti ini. Tapi ini ada, ini gambarnya ini. Rekamannya ada. Gimana? Dan ini disepakati oleh saintis. Antum siapa? Anak Mu'tazili katanya. Antum nggak percaya. Ini ahlinya loh, ahlinya expertnya itu berbilang Enggak masuk ke logika anak. Ini pasti enggak. Ini tidak sesuai dengan ini foto. Ini pasti buat atau bisa kita takwil lah foto ini. Kira-kira ini orang bukan ahlinya, mengingkari yang jelas disepakati olehnya. Kemudian merasa ini enggak sesuai dengan kenyataan. Padahal dia enggak ngerti apa-apa soal ini. Ini namanya mutahadzliq. Sok expert atau keminter. Dan inilah nasib mereka seperti ini. Salaf itu paling ahli dalam urusan akidah, salafus saleh. Namun apa yang mereka isbatkan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya isbatkan, kemudian diingkari oleh Mu'tazilah, sebagian Asy'ariyah atau Asy'ariyah di sebagian sifat, dan terutama Jahmiyah. Diingkari. Hanya karena apa? Kalau saya tetapkan seperti ini, gak masuk akal ini. Atau bisa kufur saya. Nah seperti itu ikhwan nasibnya. Paham Khalid? Jelas nggak? Jelas. Alhamdulillah. Taib. Itu propaganda mereka. Talkhis sudah berapa menit? 35. Taib. Intinya kita cukup sampai situ aja dulu untuk walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Jadi seolah-olah apa? Al-Quran dan Sunnah itu tidak menjelaskan kenyataan dan kebenaran, karena masih perlu untuk ditakwilkan versi mereka dengan alasan-alasan seperti ini. Allah Ta'ala tidak serupa dengan siapapun. Ya kita tahu itu. Cuman kan namanya Allah Ta'ala mengabarkan, yang kita imanilah. Jangan kemudian kita ingkari dan kita takwilkan semaunya. Bukan semaunya sih, memang mereka berdasarkan logika gitu loh. Ada kebenaran yang mereka inginkan sebenarnya. Hanya saja betapa banyaknya orang yang menginginkan kebenaran sedangkan mereka tidak sampai ke kebenaran tersebut. Tapi kita lanjutkan ke kajian Kifayatul Akhyar biidznillah taala.